Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kesulitan Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematika pada Materi Aritmetika dan Geometri ditinjau dari kecerdasan logis matematis siswa kelas 11 IPS MAN 1 Sleman tahun ajaran 2021-2022. Untuk latar belakang masalah, sistem pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, matematika. Matematika merupakan salah satu pengetahuan pokok yang diajarkan di sepanjang pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Matematika merupakan salah satu pelajaran yang abstrak dan fokus pada kemampuan bernalar. Kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah matematika itu berbeda-beda. Ada peserta didik yang cepat dalam memecahkan masalah matematika dan ada pula yang memerlukan waktu lama untuk memecahkan masalah matematika. Masalah tersebut bisa terjadi karena kecerdasan masing-masing peserta didik itu berbeda-beda. Kecerdasan dalam hal ini mencakup kemampuan kognitif peserta didik, kemampuan psikomotorik, serta kemampuan afektif peserta didik. Selanjutnya, menurut Gardner, dalam Syarifah 2019, Rofiyah 2016, membagi kecerdasan manusia dalam 8 kategori. Yang pertama, kecerdasan linguistik, yang kedua, kecerdasan logis matematis, yang ketiga, kecerdasan spasial, yang keempat kecerdasan kinestetik badani, yang kelima kecerdasan musikal, dan yang keenam interpersonal, yang ketujuh intrapersonal, dan yang terakhir kecerdasan naturalis. Jadi kecerdasan logis matematis sebagai salah satu dari kecerdasan majemuk didefinisikan sebagai kapasitas seseorang untuk berpikir secara logis dalam memecahkan permasalahan dan kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhyiddin menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara kecerdasan logis matematis terhadap kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah. Kemudian, salah satu materi yang dapat menimbulkan kesulitan pada siswa adalah aritmetika dan geometri. Materi ini tergolong materi yang sulit bagi siswa. Kecerdasan logis matematis ini merupakan kemampuan dasar dari dalam diri yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, logika, serta menyelesaikan masalah. Sehingga kemampuan kecerdasan logis matematis siswa akan mempengaruhi dalam memecahkan masalah matematika. Berdasarkan uraian tersebut, bisa disimpulkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah matematika, khususnya pada materi aritmetika dan geometri, karena materi ini sangat berhubungan dengan kemampuan penalaran atau logika siswa. Kemampuan penalaran dan logika ini juga termasuk dalam kecerdasan logis matematis. Sehingga kecerdasan logis matematis ini sangat mempengaruhi siswa dalam menyelesaikan masalah pada materi aritmetika dan geometri. Karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Analisis Kesulitan Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematika pada materi aritmetika dan geometri ditinjau dari kecerdasan logis matematis siswa kelas 11 IPS MAN 1 Sleman tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya, batasan masalah. Di sini ada dua. Yang pertama, materi yang digunakan adalah aritmetika dan geometri, dan yang kedua, subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPS MAN 1 Sleman. Kemudian rumusan masalah.
Yang pertama, faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi kesulitan siswa dalam memecahkan masalah matematika pada materi aritmatika dan geometri. Yang kedua, bagaimanakah kesulitan siswa yang memiliki kecerdasan logis matematis tinggi, sedang, dan rendah dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi aritmatika dan geometri. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama untuk menganalisis penyebab kesulitan yang dialami siswa dalam memecahkan masalah pada materi aritmatika dan geometri. Yang kedua, mendeskripsikan kesulitan apa saja yang dialami siswa dengan kecerdasan logis matematis tinggi, sedang, dan rendah dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi aritmatika dan geometri. Untuk manfaat yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi praktisi pendidikan mengenai kesulitan siswa dalam memecahkan masalah matematika. Kemudian bagi siswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada guru mengenai penyebab kesulitan siswa dalam memecahkan masalah matematika pada materi aritmatika dan geometri. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lain yang sejenis. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, matematika. Menurut Ismail, matematika merupakan ilmu yang membahas angka-angka dan perhitungannya, membahas masalah-masalah numerik mengenai kuantitas dan besaran, mempelajari hubungan pola, bentuk, dan struktur, sarana berpikir, kumpulan sistem, struktur, dan alat. Matematika diperlukan oleh peserta didik untuk memenuhi kebutuhan guna memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, masalah matematika. Masalah matematika pada umumnya berbentuk soal matematika, namun tidak semua soal matematika merupakan suatu masalah matematika. Menurut Lancer, dalam Hartono 2014, yang mendeskripsikan masalah matematika sebagai soal matematika yang strategi penyelesaiannya tidak langsung terlihat, sehingga memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah dapat disebut sebagai metode pembelajaran, di mana siswa berlatih untuk memecahkan persoalan yang diberikan. Selanjutnya, kesulitan dalam memecahkan masalah matematika. Menurut Mulyadi, tahun 2015 mengatakan bahwa kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan dalam kegiatan mencapai tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih giat untuk dapat mengatasinya. Selain itu, Tambisik tahun 2010 juga berpendapat bahwa kurangnya kemampuan matematika menyebabkan kesulitan dalam memecahkan masalah. Hasil penelitian Zeo mengatakan bahwa kesulitan yang dialami oleh siswa ketika memecahkan masalah matematika adalah kesulitan dalam memahami masalah yang diberikan, kemudian menentukan strategi penyelesaian yang tepat, membuat kalimat matematika, dan melakukan prosedur matematika dengan benar. Kemudian kecerdasan logis matematis. Kemampuan kognitif yang berbeda-beda menjadikan kecerdasan setiap orang juga berbeda-beda. Menurut Rohmalina, kecerdasan atau intelijensi adalah kemampuan berpikir, mengolah, menganalisis, dan menentukan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru dari segi keseluruhan yang ada di dalamnya. Menurut Gardner,
Dalam Tokan tahun 2016, kecerdasan seseorang dapat dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama, kecerdasan logis matematis, yang kedua, kecerdasan linguistik, yang ketiga, kecerdasan musikal, yang keempat, kecerdasan spasial, yang keempat, kecerdasan visual spasial, yang kelima, kecerdasan kinestetik, yang keenam, kecerdasan interpersonal, yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, dan yang terakhir, kecerdasan naturalis. Menurut Puspadewi tahun 2012, yang mengatakan bahwa kecerdasan logis matematis meliputi perhitungan matematis, berpikir logis, pemecahan masalah, penalaran induktif dan deduktif, serta ketajaman dalam pola dan hubungan. Beberapa karakteristik dari kecerdasan logis matematis antara lain memiliki kepekaan dalam memahami pola-pola logis dan numeris. Yang kedua, memiliki respon yang cepat, dan lain-lain. Materi aritmetika dan geometri. Untuk yang pertama, barisan aritmetika. Definisi dari barisan aritmetika: suatu barisan dengan suku ke n dinyatakan dalam bentuk UN, yaitu U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN, disebut barisan aritmetika jika memenuhi syarat U2 kurangi U1 sama dengan U3 kurangi U2 sama dengan titik-titik sama dengan UN dikurangi UN-1 sama dengan konstan. Jadi nilai konstan ini yang disebut sebagai beda dari barisan aritmetika dan dilambangkan dengan huruf B kecil. Selanjutnya, deret aritmetika. Definisinya, jika U1, U2, U3, titik-titik UN merupakan suku-suku dari barisan aritmetika dengan UN sama dengan A plus N-1B, maka penjumlahan dari masing-masing suku atau ditulis dalam bentuk U1 plus U2 plus U3 plus titik-titik plus UN, maka disebut dengan deret aritmetika dan dilambangkan dengan SN. Selanjutnya, geometri. Pada geometri ini juga terdapat barisan dan juga deret geometri. Yang pertama, barisan geometri. Untuk definisinya, suatu barisan dengan suku ke n adalah UN, yaitu U1, U2, U3, titik-titik, UN, disebut suatu barisan geometri jika memenuhi syarat U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 sama dengan U4 dibagi U3 sama dengan titik-titik sama dengan UN dibagi UN-1 sama dengan konstan. Nah, nilai konstan inilah yang disebut dengan pembanding atau rasio dan dilambangkan dengan huruf R. Nah, ini merupakan rumus-rumus dari barisan geometri. Selanjutnya, deret geometri. Definisinya, jika U1, U2, titik-titik, UN merupakan suku-suku barisan geometri dengan UN sama dengan ARN-1 dengan A suku pertama dan R adalah rasio, penjumlahan dari masing-masing suku ditulis dalam bentuk U1 plus U2 plus titik-titik plus UN disebut deret geometri. Untuk rumus jumlah n suku pertama dari barisan geometri adalah Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 kurangi R. Kemudian deret geometri tak hingga. Definisinya, jika suatu deret geometri tak dibatasi banyaknya sampai suku tertentu saja,
Maka deret tersebut dinamakan dengan deret geometri tak hingga. Nah, berdasarkan rasionya, deret geometri ini dibedakan menjadi dua, yaitu deret geometri tak hingga konvergen dan deret geometri tak hingga divergen. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Di sini ada 3. Yang pertama, penelitian dari Laila tahun 2020 dengan judul Analisis Pemecahan Masalah Matematika ditinjau dari kecerdasan logis matematis siswa kelas 8 MTSN 2 Tulungagung, materi persamaan garis lurus. Yang kedua, Anissa dan Hairudin tahun 2021 dengan judul Analisis Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Kemampuan Berpikir Logis Matematis. Dan yang ketiga, Alisa tahun 2020 dengan judul Kemampuan Pemecahan Masalah ditinjau dari Kecerdasan Logis Matematis. Untuk kerangka berpikirnya seperti ini. Jadi materi aritmetika dan geometri ini merupakan materi yang sulit bagi siswa kelas 11 IPS. Dalam menyelesaikan soal matematika, ada sebagian siswa yang mengalami kesulitan dan ada pula yang tidak mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah matematika. Nah, untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah matematika ini, kemudian dianalisis mengenai penyebab kesulitannya. Nah, untuk materi aritmetika dan Pitagoras ini, karena memerlukan logika atau penalaran, jadi termasuk salah satu dari kecerdasan majemuk, yaitu kecerdasan logis matematis. Setelah itu, jenis-jenis kesulitan yang dialami oleh siswa yang mengalami kesulitan tadi dianalisis. Kemudian hipotesis penelitiannya di sini ada 2. Yang pertama, ada faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan siswa dalam memecahkan masalah matematika pada materi aritmetika dan geometri ditinjau dari kecerdasan logis matematis siswa kelas 11 IPS MAN 1 Sleman tahun ajaran 2021-2022. Hipotesis yang kedua, siswa yang mengalami kecerdasan logis matematis tinggi, sedang, dan rendah mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah matematika, khususnya pada materi aritmetika dan geometri. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Kemudian, penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2021-2022 dengan lokasi penelitian di MAN 1 Sleman. Kemudian untuk populasi dan sampel penelitian, untuk populasinya berjumlah 71 orang, sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, tes, dan wawancara. Kemudian teknik analisis data. Di sini ada 3. Yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Itu tadi presentasi proposal penelitian yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.